FPI versi baru berkibar. Ketua PA 212 sebut nama Tito Karnavian. Kita secara formal, kita mengajukan, kita juga secara bertahap komunikasi dengan yang ada di Kementerian Dalam Negeri dan macam-macam. Tapi kan ini ada kendala, sudahlah biarkan saja. Yang penting kita niatnya baik secara hukum. Beliau paham betul bahwa memang ada putusan MK nomor 82 tahun 2013 yang pada dasarnya menyatakan bahwa SKT itu surat keterangan terdaftar itu sebenarnya tidak wajib, karena kebebasan berorganisasi itu merupakan hak konstitusional. Yang diatur oleh Undang-Undang Ormas hanyalah apabila dalam kondisi tertentu sebuah organisasi ingin disupport oleh pemerintah. Habib Rizik bilang gini, tolong kita persiapkan langkah hukum, gugat PT UN. Kalau misalnya nanti format resmi dari pemerintah yang terkait dengan pembubaran daftar, kita akan mengajukan gugatan PT UN. Itu bertentangan karena kan Mahkamah Konstitusi mengatur pasal 8 di ketentuan pasal Mahkamah Konstitusi putusan nomor 82 tahun 2013 bahwa itu tidak ada pendaftaran itu. SKT itu tidak wajib, sukarela saja. Saya diperpanjang aja karena itu banyak manfaat. Ya, karena di manfaat ini masyarakat kita lihat bahwa sering dia membantu pemerintah juga. Kalau bisa ya seterusnya ada. Jadi menurut saya sebenarnya nggak masalah. Saya pribadi sih setuju. Ada juga kan FPI juga banyak membantu, karena kita tidak boleh melihat dari segi negatif saja, karena dari segi positif juga banyak dari FPI. FPI versi baru berkibar. Ketua PA 212 sebut nama Tito Karnavian. Ketua Presidium Alumni 212 atau PA 212, Aminuddin, menyoroti terbentuknya Front Persaudaraan Islam yang menggantikan Front Pembela Islam atau FPI. Menurutnya, FPI yang baru merupakan organisasi dengan tujuan baik meski mendapatkan sejumlah pertentangan. Ia lantas menyebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang sempat mengaku Front Pembela Islam. Pak Tito Karnavian pernah memuji FPI yang lama saat menjabat sebagai Kapolri dengan sebutan organisasi yang bagus dan toleran. Beber Aminuddin kepada Genpi.co di Jakarta, Kamis 8 September. Oleh karena itu, Aminuddin menganggap organisasi ini akan dikenal baik meski berubah nama menjadi Front Persaudaraan Islam. Dia lantas berharap kepada pemerintah untuk tidak sembarangan membubarkan suatu organisasi. Sudah saatnya pemerintah jangan asal bubarkan ormas FPI. Jadi, ketika ada masalah, bisa diselesaikan dengan dialog, jelasnya. Di sisi lain, Aminuddin merasa FPI berupaya keras dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Sebab kata dia, organisasi ini merupakan bentuk dari kreativitas anak bangsa yang peduli terhadap demokrasi. FPI ini kan produk anak bangsa yang seharusnya didukung. Jangan sampai produk luar negeri malah banyak yang didukung, tumbuhnya. Berawal dari Front Persatuan Islam, ormas ini kemudian belakangan berubah jadi nama Front Persaudaraan Islam. Ormas Front Persaudaraan Islam kini mempunyai pemimpin baru. Kiai Haji Qurtubi Jailani ditetapkan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat FPI. Buya Qurtubi sebelumnya merupakan tokoh yang disegani di kalangan internal Front Pembela Islam. Ia juga mantan Ketua Front Pembela Islam Banten. Dalam deklarasi Front Persaudaraan Islam, Kiai Haji Qurtubi Jailani merupakan salah satu deklarator FPI pada 8 Januari 2021. Dalam deklarasi tersebut juga dihadiri tokoh lain, di antaranya Kiai Haji Ahmad Sabri Lubis, Kiai Haji Awid Masuri, Kiai Haji TB Abdul Rahman Anwar, Kiai Haji Maksum Hasan, Habib Muhsin Alatas, Tengku Muslim At-Tahiri, Habib Umar Abdul Aziz Assegaf, Habib Umar Assegaf, Habib Bagir bin Syekh Abu Bakar, Habib Hasan Assegaf, Habib Faisal Al-Habsi, Kiai Haji Muhammad Arif Nur, Habib Alwi Barakbah dan Munarman. Kiai Haji Qurtubi dekat dengan Habib Rizik. Foto-fotonya dengan Rizik terlihat. Saat Habib Rizik bermukim di Arab Saudi, Kiai Haji Qurtubi umrah menyempatkan bertamu dan bersilaturahmi dengan imam besar FPI tersebut. Mengutip Hops.id, jaringan suara.com, Kiai Haji Qurtubi juga mempunyai lembaga pendidikan Islam, yaitu Pondok Pesantren Salafiyah Al-Futuhiyah Lebak, Banten. Ia bersama FPI Banten pernah membuat terobosan, yaitu memberikan bantuan sosial rumah bagi warga korban banjir bandang Lebak beberapa waktu lalu. Jadi, FPI Banten membeli lahan sawah dan dibangunkan rumah untuk para korban banjir bandang. Soal kelembagaan FPI, ormas ini punya dua asas dalam satu kesatuan. Asas keagamaan FPI adalah Islam. Asas kebangsaan FPI adalah Pancasila.
Asas ini tertera dalam pasal 5 AD FPI. FPI ini punya 5 paradigma juang, yaitu bela agama dan bela negara, dakwah dan pendidikan Islam, penegakan hukum dan HAM, kemanusiaan dan penanggulangan bencana, pengembangan media yang jujur dan amanah. Sedangkan untuk program FPI punya 3 program juang unggulan, yaitu deliberalisasi, deradikalisasi, dan aswajaisasi. Deliberalisasi yaitu menjaga Islam dan Pancasila dari rongrongan ideologi liberal yang menyerang Islam dan Pancasila, serta melahirkan bahaya ateis dan komunis serta kapitalis. Untuk program deradikalisasi yaitu menjaga Islam dan Pancasila dari rongrongan ideologi radikal yang merusak Islam dan Pancasila serta melahirkan bahaya ekstremis, teroris, serta separatis. Program aswajaisasi yaitu menyebarluaskan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menebar rahmatan lil alamin melalui dakwah dan hizbah serta jihad konstitusional. FPI versi baru berkibar. Ketua PA 212 sebut nama Tito Karnavian. Ketua Presidium Alumni 212 atau PA 212, Aminuddin, menyoroti terbentuknya Front Persaudaraan Islam yang menggantikan Front Pembela Islam atau FPI. Menurutnya, FPI yang baru merupakan organisasi dengan tujuan baik meski mendapatkan sejumlah pertentangan. Ia lantas menyebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang sempat mengaku Front Pembela Islam. Pak Tito Karnavian pernah memuji FPI yang lama saat menjabat sebagai Kapolri dengan sebutan organisasi yang bagus dan toleran. Beber Aminuddin kepada Genpi.co di Jakarta, Kamis 8 September. Oleh karena itu, Aminuddin menganggap organisasi ini akan dikenal baik meski berubah nama menjadi Front Persaudaraan Islam. Dia lantas berharap kepada pemerintah untuk tidak sembarangan membubarkan suatu organisasi. Sudah saatnya pemerintah jangan asal bubarkan ormas FPI. Jadi, ketika ada masalah, bisa diselesaikan dengan dialog, jelasnya. Di sisi lain, Aminuddin merasa FPI berupaya keras dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Sebab kata dia, organisasi ini merupakan bentuk dari kreativitas anak bangsa yang peduli terhadap demokrasi. FPI ini kan produk anak bangsa yang seharusnya didukung. Jangan sampai produk luar negeri malah banyak yang didukung, imbuhnya. Berawal dari Front Persatuan Islam, ormas ini kemudian belakangan berubah jadi nama Front Persaudaraan Islam. Ormas Front Persaudaraan Islam kini mempunyai pemimpin baru. Kiai Haji Qurtubi Jailani ditetapkan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat FPI. Buya Qurtubi sebelumnya merupakan tokoh yang disegani di kalangan internal Front Pembela Islam. Dia juga mantan Ketua Front Pembela Islam Banten. Dalam deklarasi Front Persaudaraan Islam, Kiai Haji Qurtubi Jailani merupakan salah satu deklarator FPI pada 8 Januari 2021.